Pro 1, kanal inspirasi. Selamat pagi Ibu Maria. Iya, selamat pagi. Biasa. Ya. Tante panggil Nona saja. Ini Selamat pagi pendengar RRI di seluruh Nusantara. Oke. Salam sehat. Ya. Ini lebih familiar ya, di luar sana biasa dikenal dengan Ibu Lence ya. Iya, benar sekali. Oke, baik. Saya panggil Ibu Lence saja ya. Boleh. Oke, salam sehat Ibu. Iya, salam sehat. Ya. Baik, ini terkait kemarin ya, kalau tidak salah ada kegiatan workshop di ND itu di gedung PSE ND begitu ya Ibu Lence ya? Iya, benar. Ini terkait dengan penggunaan dana desa juga mendukung perlindungan perempuan ya, ramah perempuan dan juga peduli anak begitu. Bisa dijelaskan dari kegiatan ini manfaat dan tujuan apa, Ibu Lence? Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya ini berangkat dari di dalam kerja-kerja kami, kami dari Yayasan Flores Children Development dengan visi meningkatkan kualitas anak dan orang muda serta perempuan dengan memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk mendukung tumbuh kembangnya. Nah, selama ini Yayasan Friend dalam kemitraan dengan Child Fund Internasional, kami bekerja dalam menangani ataupun merespon isu anak dan orang muda. Tentunya bicara anak pasti tidak terlepas dari perempuan. Dan proyek-proyek yang kami jalankan selama ini, kami mendukung apa yang menjadi kebijakan PIMDA pemerintah daerah di mana kami bekerja, yakni di Kabupaten ND, Kabupaten Sika, Kabupaten Flores Timur, di mana ketiga PIMDA tersebut berkomitmen untuk menjadikan kabupatennya itu kabupaten layak anak. Nah, ini bagi kami hal yang sangat strategis ketika kita bicara untuk pemenuhan hak anak, perlindungan anak dengan sudah ada regulasinya di tingkat kabupaten, dan ini akan digerakkan secara masif agar kita bisa mencapai ke sana. Kalau bicara dengan tentang kabupaten layak anak, ada beberapa indikator yang terkait dengan itu seperti pemenuhan hak sipil anak, akte kelahiran. Kami juga sudah pernah bekerja sama dengan Dukcapil Kabupaten ND. Demikian juga dengan teman-teman di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika. Kami juga bicara soal partisipasi anak yang menjadi salah satu indikator KLA itu. Juga kami bagaimana mendorong, memfasilitasi, meningkatkan forum anak baik di desa maupun di kabupaten, terkait juga dengan tentang bagaimana anak untuk ada pusat kegiatan anak. Kami ada kegiatan juga terkait dengan itu. Selain itu juga ada kegiatan terkait dengan perlindungan anak, demikian juga dengan pengasuhan, dan itu yang sudah kami kerjakan, yang sudah menjadi intervensi kami selama ini di 3 kabupaten, dan di dalam implementasinya itu lokusnya ada di desa, dan yang melaksanakan itu adalah orang-orang desa, fasilitatornya itu semua adalah masyarakat di desa. Nah, dari berangkat dari situ kami melihat bahwa ini sangat strategis kalau dikerjakan atau kerjanya tuh berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, dan menurut kami yang sangat strategis agar proyek atau praktik-praktik baik yang telah kami jalankan selama ini, program-program yang telah kami buat selama ini agar terus berkelanjutan, karena kami berada di suatu desa atau suatu wilayah itu lamanya itu 15 tahun. Itu sejalan dengan kemitraan kami dalam konsep transisi geografi. Nah, kami dalam waktu dekat
ya lagi di tahun 2025 atau 2026 kami akan phase out, akan keluar dari desa-desa tersebut yang kami dampingi sekarang dan akan phase in di wilayah yang lain. Nah, ini menjadi kegelisahan kami, apakah praktik baik ini bisa dilanjutkan atau tidak oleh pemerintah desa. Nah, setelah kami melihat itu, yang menjadi strategis untuk kami ajak kerjasama, kolaborasi dalam hal ini, itu dari Kementerian Desa. Dalam hal ini kami menghadirkan Koordinator Provinsi NTT, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, ternyata bahwa di Kementerian Desa itu ada program terkait dengan, ada kebijakan terkait dengan pemenuhan desa ramah perempuan dan peduli anak. Nah, kami pikir ini klop ini. Sehingga kami mendatangkan beliau terus bersama-sama dengan teman-teman di kabupaten, pendamping di tingkat kabupaten dan kecamatan, kita berbicara bersama, kita berdiskusi apa yang mau kita capai di sana terkait dengan anak dan perempuan. Ya, mungkin itu yang melatar belakangi. Jadi itu yang melatar belakangi sehingga Fren ya mengadakan kegiatan workshop ini terkhusus ya untuk mendorong terbitan Perdes Ramah Perempuan dan juga perlindungan anak dan juga program-program lainnya, begitu ya Ibu Lenje ya. Iya, benar sekali. Ini kalau boleh tahu di 3 kabupaten ini, Sikia, Flotim dan juga Ende ini jumlahnya 46, mungkin bisa dirincikan desa mana saja yang akan diprioritaskan nanti. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya desa-desa ini yang kami sudah dampingi sudah lebih dari 15 tahun. Di wilayah-wilayah yang ada seperti di Ende itu ada di 4 kecamatan Dona, Desa Manulondo, Kelurahan Onelako, Desa Nanganesa, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ende Timur itu di Desa Dunggati Hutewa, terus di Kecamatan Ende, Ria Raja sama Amburia, Kecamatan Nangapenda di Jagarangga dan Beramari. Demikian juga yang di desa di Kabupaten Sika itu ada di Kecamatan Waigete, Kecamatan Hewokloang dan Kecamatan Kewapante. Itu ada 1 desa, sedangkan di Flores Timur itu di Kecamatan Hutan Ulumado, Kecamatan Adonara Barat, Kecamatan Solor Timur dan Solor Selatan itu di 15 desa. Sebelumnya kami ada di 58 desa. Sebenarnya dari 58 desa itu sudah kami keluar dari wilayah tersebut itu ada di 20 desa. Sedangkan tahun ini kami masuk di salah satu kecamatan Kewapante itu di 8 desa, sehingga saat ini kami mendampingi di 41 desa. 46 desa, sorry. 46 desa, iya. Dan ini Ibu Lenje, jadi selama ini mungkin pantauan dari Friends sendiri itu untuk di desa-desa itu belum ada perdes ya terkait dengan ramah perempuan dan juga peduli anak, begitu ya Ibu Lenje? Sebenarnya ada praktik baik dan ada komitmen yang kuat dari beberapa pemerintah desa, khususnya di Flores Timur itu ada 2 desa yang sudah memiliki perdes perlindungan perempuan dan anak. Ada 2 desa yang sudah membuat draft perdesnya dan sedang dibahas di bagian hukum. Dan kami melihat praktik baik ini, kami mendorong desa-desa yang lain juga untuk bisa membuat perdes, dan ini ternyata klop dengan apa ataupun sejalan dengan yang disampaikan oleh Korpos dari Kementerian Desa. Ketika kita bicara keberlanjutan dari program-program itu, yang pertama kita harus memiliki regulasi dulu, dan regulasi yang disampaikan itu adalah tentang perdes ramah perempuan dan peduli anak, dan di dalam ada langkah-langkah untuk membuat desa menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak itu semua include atau terinclude itu terkait dengan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan sebagai pengembangan anak dan sebagainya. Dan mungkin seperti di awal tadi saya sampaikan, bicara anak pasti tidak terlepas dari perempuan. Bagaimana
peningkatan kapasitas perempuan, dan itu harus melalui organisasi atau kelompok-kelompok, karena tidak bisa bicara hanya karena perwakilan pribadi, tapi harus menjadi representasi kelompok, sehingga yang dilihat itu adalah isu-isu kelompok atau persoalan-persoalan kelompok anak, kelompok orang muda, kelompok perempuan. Ya, seperti itu. Ini Ibu Lenca dari Friends sendiri ini kegiatan tersebut hanya untuk Ende, Sika dan Flotim, itu wilayah kerjanya Friends. Untuk mungkin arah barat, Flores, apakah juga program yang sama? Iya, memang kami masih fokus pada wilayah kecamatan dan desa-desa yang sedang kami ini, karena ini dalam kemitraan dengan Child One, di mana di situ kami anak itu yang kami daftarkan untuk menjadi duta anak kami itu mulai dari usia 0 tahun sampai 8 tahun. Ketika kami masuk ke wilayah yang baru, jadi kriterianya itu harus usianya 0 sampai dengan 5 tahun atau 8 tahun. Kenapa? Karena dalam skema untuk transisi geografi di mana kami mendampingi satu wilayah itu minimal itu 15 tahun. Iya. Kenapa? Karena ketika kami daftarkan, ketika kami daftarkan itu anak dalam situasi stunting atau anak dalam situasi kondisi gizi buruk atau gizi kurang. Nah, dengan intervensi dari program kami seperti contoh, kami untuk di satu usia, pendekatan program kami berdasarkan tahap hidup anak, ada usia 0 sampai 5, 6 sampai 14, 15 sampai 24 tahun. Yang di usia 0 sampai 5 ketika yang kenapa kami pendataan awal itu harus usia tersebut, agar kami dengan intervensi program yang kami jalankan, kami akan mengikuti perkembangan anak itu sampai dia usia, contoh kalau kita daftarkan sekarang dia usia 5 tahun, ketika 15 tahun kami berada di desa tersebut sampai dia usia 20 tahun, seperti apa sih dia punya tumbuh kembangnya, ataupun sampai dengan perkembangannya nanti seperti apa. Sehingga kita melalui penanganan kalau usia 0 sampai 5 tahun kita intervensi karena masalah pengasuhan itu, dan itu juga menjadi salah satu langkah strategis yang ada di dalam desa ramah perempuan peduli anak, dan itu juga menjadi komitmen kami dalam kemitraan dan Child Fund itu pengasuhan berbasis hak anak. Jadi pengasuhan di sini kita melihat bahwa hal yang sangat penting yang menentukan tumbuh kembang anak ke depannya. Jadi dia tidak menunggu nanti. Nah, selain itu juga ketika dia usia 6 sampai 14 tahun itu ada namanya pengasuhan positif. Itu dengan untuk orang tua, sedangkan untuk anak sendiri ada namanya pendidikan kecakapan hidup dan literasi keuangan. Itu karena anak-anak kita kita sadari soal pengetahuan mungkin oke, tapi soal bagaimana kecakapan hidupnya itu yang perlu kita tingkatkan. Selain itu juga untuk yang usia 15 sampai 24 tahun kita juga menyadari itu usia remaja memasuki usia orang muda. Jadi di sini kita mempersiapkan mereka perlu dengan pembekalan keterampilan hidup lanjutan, terus yang berikutnya juga bagi yang sudah contoh usia 19-20 sudah tamat SMA, kalau dia mau lanjut kalau dia mau bekerja, jadi kami akan menyiapkan yang pelatihan agar anak itu mengenal potensi dirinya, mengenal arah hidupnya, mempunyai visi ke depannya, apa dia mau bekerja sebagai karyawan atau dia bekerja sebagai wirausaha atau melakukan wirausaha. Jadi yang ini, dan dari itu semua yang kami menjadi mainstream atau arus utama dari setiap proyek itu adalah perlindungan anak dan juga tentang kebencanaan. Jadi seperti itu, sehingga ketika bicara bahwa apakah hanya itu, ya kami mesti terikat itu, dan dengan melalui mungkin hari ini juga sebagai salah satu bentuk publikasi, mungkin ketika pemerintahan desa mendengar ataukah melihat, membaca tentang kegiatan-kegiatan yang praktik-praktik baik ini, kenapa tidak itu bisa dilakukan di desanya? Kenapa? Karena kami sudah menggandeng teman-teman dari Kementerian Desa. Nah, ketika mereka mau ini, jadi tinggal nanti bagaimana pendamping dari Kementerian Desa tersebut yang akan memfasilitasi mereka begitu terkait dengan anak dan perempuan. Dan kebetulan kita juga menggandeng dengan yang dari tenaga ahli di tingkat
kabupaten Baik. dan juga nanti di kecamatan begitu. Oke. Jadi ketika bicara ini ya oke melalui ini, tapi di desa lain sebenarnya bisa kok kalau Bisa melalui ya. pendampingnya. Ya. Oke. Dan ini tentunya Ibu Lenca dilakukan juga tujuan untuk menyambut Indonesia Emas di tahun 2045 begitu ya. Iya, benar sekali, Oke. benar sekali. Nah, Ya. kalau boleh tahu yang pada saat kegiatan tersebut siapa-siapa saja yang hadir ya? Iya. Mm-mm. Oke, terima kasih. Ya menurut kami pihak-pihak yang perlu di apa istilahnya diperkaya wawasannya, ditingkatkan pengetahuan itu adalah pihak-pihak yang strategis Iya. yang mempunyai peran penting di dalam pembangunan khususnya di tingkat desa karena lokus pendekatan kami di desa. Itu yang pertama adalah camat. Kan dia yang akan mengorganisir desa-desa yang ada di dalamnya. Dengan konsep itu beliau yang bisa memberikan pendampingan, memberikan arahan ketika dalam proses pembangunan yang terjadi di desa. Terus yang berikutnya pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan juga ketua BPD. Iya. Kenapa? Karena mereka ini dua tokoh yang punya peran strategis di desa terkait dengan pembangunan di desa. Seperti itu. Nah, dan untuk pendampingan lanjutan atau pendampingan bersama untuk kolaborasinya itu yang dengan teman-teman dari tenaga ahli kabupaten, pendamping desa yang ada yang dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan. Jadi mereka itu sehingga ada kesinambungan setelah workshop. Ada yang pertama meningkatkan kolaborasi dan kerjasama kami dengan teman-teman di Kementerian Desa yang di tingkat kabupaten dan kecamatan bersama-sama untuk mendampingi dan mengawal bagaimana pemerintah desa mengimplementasikan dari atau menindaklanjuti dari hasil workshop ini, begitu. Oke. Dan mudah-mudahan ya semuanya apa yang diharapkan kegiatan workshop itu berjalan lancar ya, dan tidak saja hanya berjalan di tempat atau omong saja ya, omong doang kata orang ya. Harus diaplikasikan di masyarakat. Iya, sepakat. Iya. Baik, terima kasih Ibu Lenca atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI-ND. Selamat Boleh saya sampaikan sedikit? Oke, silakan. Masih yang terlupakan. Oke. Ini mungkin di akhir dari diskusi kita melalui RRI ini ingin saya mau sampaikan bahwa ketika kita sebagai orang tua, kita sebagai pemerintah, kita sebagai siapapun orang dewasa, kita menginginkan generasi kita di masa depan yang berkualitas, yang tangguh, yang punya daya juang dan menuju Indonesia emas. Jadi saatnya sekarang berbuat terbaik untuk anak, tidak nanti. Ya. Karena proses pertumbuhan perkembangan anak itu terus berjalan, tidak pakai tunda. Baik. Jadi mulailah sekarang untuk kita berbuat sesuatu yang terbaik. Pasti kita akan dikenang sebagai generasi yang telah mempersiapkan ataupun telah membawa mereka kepada perubahan yang lebih baik daripada generasi kita sekarang. Baik. Apalagi anak-anak saat ini sudah terpapar dengan kemajuan teknologi, internet dan sebagainya, dan itu menjadi punya tantangan tersendiri bagi kita. Tapi kita sebagai orang tua tidak pernah menyerah untuk hal itu, tapi tetap membuat yang terbaik untuk anak. Baik. Itu saja, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Lenca pagi hari ini waktunya bersama Pro 1 RRI-ND ya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat beraktivitas pekan. Iya, selamat pagi. Ya, sukses selalu untuk RRI ND. Baik. Menyampaikan suara-suara rakyat, khusus suara untuk anak-anak Baik. kita. Iya, Oke. terima kasih.